Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Elva selaku dosen pengampu dan pengajar kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah selaku moderator dari kelompok ini, dan ada materi 1 Nur Fitriah, dan yang materi kedua Istiqamah, materi ketiga Ahmad Marzuki, materi keempat Hijriyatul Fatimah, dan materi kelima Sugi, dan yang terakhir materi 6 ada Mustawa Khair. Jadi dipersilakan kepada Nur Fitriah untuk menjelaskan tentang presentasi kami hari ini. Baiklah, yang pertama ada pengertian filsafat modern. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolitisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan di Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Kemudian ada latar belakang filsafat modern. Masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun, dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 17 pada akhir masa Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern. Sekalipun memang tidak jelas kapan berakhirnya abad pertengahan itu, akan tetapi ada hal-hal yang jelas menandai bahwa masa modern ini yaitu berkembang pesat berbagai kehidupan manusia di barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi, kebudayaan ini pula lah yang dirasapi oleh suasana Kristiani. Di bidang filsafat terdapat aliran yang terus mempertahankan masa klasik. Aliran-aliran ini dari Kungfu dan mazhab Stoa menjadi aliran-aliran yang terus diperhatikan pada masa Renaissance. Ini tidak menghasilkan karya-karya yang penting. Satu hal yang menjadi perhatian pada masa Renaissance ini adalah ketika kita melihat perkembangan pemikirannya. Perkembangan pada masa ini menimbulkan sebuah masa yang amat berperan di dalam dunia filsafat. Inilah yang menjadi awal di masa modern, timbulnya ilmu pengetahuan yang modern berdasarkan metode eksperimental dan matematis segala sesuatunya, khususnya di dalam bidang ilmu pengetahuan mengutamakan logika dan empirisme Aristotelian menguasai seluruh abad pertengahan ini melalui hal-hal tersebut. Lanjut, pada masa modern terjadi perkembangan yang besar pada bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari kota-kota yang berkembang menjadi pusat perdagangan, pertukaran barang, kegiatan ekonomi moneter, dan perbankan. Kaum kelas menengah melakukan upaya untuk bangkit dari keterpurukan dengan mengembangkan suatu kebebasan tertentu. Kebebasan ini berkaitan dengan syarat-syarat dasar kehidupan. Segala macam barang kebutuhan bisa dibeli dengan uang. Mekanisme pasar ini sudah mulai mengambil peranan penting untuk menuntut manusia untuk rajin, cerdik, dan cerdas. Dari sudut pandang sosioekonomi menjelaskan bahwa individu berhadapan dengan tuntutan-tuntutan baru dan praktis yang harus diwajibkan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Kemampuan ini tanpa harus mengacu kepada otoritas lain, entah itu dari kekuasaan gereja, tuntutan tuan tanah feodal, maupun ajaran muluk-muluk dari para filsuf. Dari sudut pandang sejarah filsafat barat, melihat bahwa masa modern ini merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan dan berada dalam kancah pemikiran filosofis barat. Filsafat barat menjadi panggung perdebatan antara filsuf terkemuka. Tidak jarang yang bersifat kasar dan seni, kadang tajam dan pragmatis, ada juga yang sentimental. Sejarah filsafat pada masa modern ini dibagi ke dalam 3 zaman periode, yaitu zaman Renaissance atau Renaissance, zaman pencerahan budi atau Aufklärung, dan zaman romantik atau khususnya periode idealisme.
Lanjut, ada beberapa tokoh yang menjadi perintis yang membuka jalan baru menuju perkembangan ilmiah yang modern. Mereka adalah Leonardo da Vinci, Nicholas Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Sedangkan Francis Bacon, mereka filsuf yang menetapkan dasar teologisnya untuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dia merupakan bangsawan Inggris yang terkenal dengan karyanya yang bermaksud untuk menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dengan teori baru. Sekalipun demikian, René Descartes merupakan filsuf yang paling terkenal pada masa filsafat modern ini. René Descartes diberikan gelar sebagai bapak filsafat modern. Dia adalah seorang filsuf Perancis. Descartes belajar filsafat pada kolase yang dipimpin Pater Yesuit di desa La Fleche. Descartes menulis sebuah buku yang terkenal, yaitu Discours de la Méthode, pada tahun 1637. Bukunya tersebut berisi tentang uraian metode perkembangan intelektual. Dia dengan lantang menyatakan bahwa tidak merasa puas dengan filsafat dan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan pendidikannya. Dia juga menjelaskan bahwa di dalam dunia ilmiah tidak ada sesuatu yang dianggapnya pasti. Segala sesuatu dapat dipersoalkan dan pada kenyataannya memang dipersoalkan juga. Tokoh-tokoh dalam filsafat modern. 1. Idealisme. Memiliki argumen epistemologi sendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung pada spirit tidak disebut idealis karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Mereka menggunakan argumen yang mengatakan bahwa objek-objek fisik pada akhirnya adalah ciptaan Tuhan. Argumen orang-orang idealis mengatakan bahwa objek-objek fisik tidak dapat dipahami terlepas dari spirit. Berikut tokoh-tokoh idealisme: Immanuel Kant, George Wilhelm, Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer, Francis Herbert Bradley. 2. Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Berikut contoh tokoh-tokoh dalam empirisme: John Locke, George Berkeley, David Hume. 3. Filsafat politik adalah refleksi filosofi mengenai masalah-masalah sosial politik yang dapat dibedakan menjadi dua bagian pembahasan yang berkaitan erat, yakni pertama, mempersoalkan hakikat, dan kedua, mempersoalkan fungsi dan tujuan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, filsafat politik bukan hanya mempersoalkan hakikat, fungsi dan tujuan negara, melainkan juga membahas soal keluarga dalam negara, pendidikan agama, hak dan kewajiban individual, kekayaan dan harta milik pemerintah, dan sebagainya. Berikut tokoh-tokoh dalam filsafat politik modern: Thomas Hobbes, Johann Locke, James Jacques Rousseau, Karl Marx, Friedrich Engels, Johann Stuart Mill, Jeremy Bentham, James Mill. 4. Eksistensialisme merupakan paham yang sangat berpengaruh yang modern. Paham ini akan menyadarkan pentingnya kesadaran diri, di mana manusia disadarkan atas keberadaannya di bumi ini. Pandangan yang menyatakan bahwa eksistensi bukanlah objek dari berpikir abstrak yang pengalaman kognitif atau pikiran, tetapi merupakan eksistensi atau pengalaman langsung bersikap pribadi dan dalam bagi individu. Berikut tokoh-tokohnya: Soren Lanjut, yang kelima, fenomenologi adalah pendekatan filsafat yang memusatkan perhatian pada gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Menurut kamus dalam Asbiansa 2008, ilmu bisa diperoleh dengan mengalami secara sadar suatu peristiwa. Dalam fenomenologi tidak ada teori, tidak ada hipotesis, dan tidak ada sistem. Asbiansa 2008. Berikut tokoh-tokohnya: Edmund Husserl, Martin Heidegger. 6. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Suatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat.
dari tokoh-tokohnya, Isabel Sanders Fritz, William James John Dewe. 7. Filsafat analisis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemikiran filsafat analitis. Hal ini berdasarkan fakta bahwa nilai yang terkandung dalam bahasa relevan bagi pengembangan dasar filosofis pragmatik yang meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Berikut tokoh-tokohnya: Rudolf Carnap, Gottlob Frege, George Edward Moore, Bertrand Russell, Oswald Fikrian, Boris Cizek, Auschwitz, Wittgenstein. Lanjut, karakter atau ciri-ciri filsafat modern. Ciri-ciri pemikiran filsafat modern antara lain menghidupkan kembali rasionalisme, keilmuan subjektivisme atau individualisme, humanisme, lepas dari pengaruh dan dominasi agama atau gereja. Aliran khilafah modern. Ahmad Syadali dan Muzakir 2004-1 menguraikan secara panjang singkat bahwa filsafat abad modern pada pokoknya dimulai dengan 3 aliran, yaitu A. Aliran rasionalisme dengan tokohnya René Descartes 1596 sampai dengan 1950 Masehi. B. Aliran empirisme dengan tokohnya Francis Bacon 1210 sampai dengan 1292 Masehi. C. Aliran kritisme dengan tokohnya Immanuel Kant 1724 sampai dengan 1804 Masehi. 3 aliran filsafat di atas tergolong pada aliran pratamarealisme. Oleh karena itu dapat diambil pemahaman bahwa perkembangan filsafat pada abad modern memperlihatkan idealisme pemikiran yang luar biasa dapat dilihat dari sisi perkembangan cara berpikir manusia. Pengaruh eksternal terhadap pemikiran filosofis manusia belum banyak tersentuh oleh kapitalisme. Semuanya gagasan masih berbasis kepada pandangan tentang hakikat kekuatan rasio dan pengalaman manusia yang secara substansial merupakan hakikat filsafat itu sendiri. Jadi kesimpulannya dapat dipahami bahwa filsafat modern mulai muncul pada tahun abad ke-17 sampai dengan abad ke-20 dalam berbagai macam pemikiran dari beberapa tokoh-tokoh penting dalam filsafat modern. Dalam perkembangannya terdapat 3 aliran penting, yaitu aliran rasionalisme, aliran empirisme, dan aliran kritisme. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga mudah dipahami dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.